Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Filipus ingin melihat Bapa dan meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Permohonan ini datang tentu saja setelah mendengar Yesus berbicara begitu sering dan begitu intens tentang Bapanya. Sulit untuk memahami apa yang tidak kita lihat. Jawaban Yesus mungkin mengejutkan Filipus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jawaban yang Yesus berikan mungkin tidak memuaskan rasa ingin tahu Filipus. Tetapi jawaban itu mengundangnya untuk percaya, bersandar pada pengalamannya dengan Tuhan, dan percaya bahwa Yesus adalah penyataan Bapa, meskipun Filipus tidak memahaminya. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara-saudari, Tuhan kita telah membuat janji ini. Namun berapa kali kita mendengar seseorang berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Yesus menetapkan bahwa kita harus meminta dalam namanya, yang menyiratkan bahwa kita mengenal pikiran dan hatinya. Mengenal pikiran dan hati Yesus sehingga kita dapat menyelaraskan doa kita dengan kehendaknya adalah sebuah proses yang terjadi seiring berjalannya waktu. Ini adalah buah dari waktu doa setiap hari yang digunakan untuk mencari keintiman dengan Tuhan kita. Saudara-saudari, kesungguhan adalah kunci yang membuka pintu menuju hubungan yang mendalam dan intim dengan Yesus. Iblis tahu bagaimana mengalihkan perhatian kita dengan ribuan hal lain yang akan mengalihkan pikiran kita dari saat-saat teduh bersama Tuhan. Mari kita sesering mungkin menghabiskan waktu bersama Yesus dalam doa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda